Puji Tuhan, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama berbagi untuk sarapan bagi kehidupan rohani kita. Baru saja kita merayakan Hari Raya Imlek. Hari Raya bagi orang Tionghoa. Hari Raya Imlek kebiasaannya itu bagi-bagi angpau. Lah, seperti ini angpau. Ya, tentunya kita sudah nggak asing tentang angpau ini. Umumnya berisi uang atau duit. Nah, jadi pada waktu Hari Raya Imlek mereka berbagi-bagi angpau. Anak memberikan angpau kepada orang tua. Orang tua memberikan angpau kepada anak-anak. Maupun opa, oma memberikan juga angpau kepada cucu-cucunya. Justru itulah kita tahu kalau anak-anak begitu senang menerima angpau. Dan biasanya mereka itu membukanya dan kemudian memasukkannya ke dalam sebuah celengan. Justru itu, pagi hari ini saya beri tema renungan firman Tuhan untuk sarapan pagi ini dengan tema celengan. Tentunya celengan itu tahu kita semua anak-anak, mengisinya, memasukkannya atau menaruh atau menyimpannya berupa uang. Mungkin ada sisa-sisa daripada mungkin uang jajan mereka pulang simpan, masukkan. Tentunya semuanya itu ada maksudnya tentunya, bukan? Apa fungsi celengan bagi anak-anak? Tentunya semua itu bermanfaat. Suatu ketika mereka mungkin pada waktu berapa lama kemudian atau 1 tahun kemudian atau pada hari-hari tertentu mereka ingin membuka celengannya untuk membelikan sesuatu yang mereka inginkan tentunya. Nah, untuk urusan simpan menyimpan itu bukan hanya urusan anak-anak sebetulnya. Semua manusia, semua orang suka hal ini, suka menyimpan. Ibu-ibu menyimpan makanan di kulkas. Orang yang kaya raya menyimpan, menaruh kekayaan mereka, mungkin berupa sertifikat tanah, atau juga surat-surat berharga, batangan emas, atau yang lainnya ke bank, ke deposit box. Atau juga mungkin orang-orang muda menyimpannya mereka dalam sebuah tabungan. Semua tentu ada maksudnya. Tetapi apa yang ditulis dalam Alkitab tentang menyimpan itu atau menaruh sesuatu di dalam tabungan? Nah, apa yang dikatakan dalam Alkitab? Kita akan buka bersama-sama kitab Injil Markus pasal yang ke-6. Ayat 17 sampai 19. Saya ulangi, Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 17 sampai 19. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ternyata Herodias menyimpan dendam itu di dalam hatinya. Karena perkataan atau teguran Yohanes yang begitu menyakitkan hatinya. Dia menyimpan dendam itu.
sampai semua dapat terlampiaskan. Kalau kita baca ayat seterusnya di dalam perikop ini, maka akhirnya Raja Herodes menyuruh seorang pegawainya dengan perintah untuk memenggal kepala Yohanes sebagai hadiah untuk putrinya yang sudah menyenangkan hatinya pada waktu hari ulang tahun Raja Herodes. Justru itulah kita sebagai orang-orang yang beriman, kita juga harus hati-hati. Jangan sembarangan kita menaruh, menyimpan, atau memasukkan firman Tuhan dalam hati kita. Kita ingat bukan? Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di zaman yang jahat ini, di zaman yang terakhir ini muncul guru-guru palsu, hamba Tuhan palsu dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, yang menyesatkan. Kalau kita tidak hati-hati, kita sembarangan masukkan ke dalam hati kita, celakalah kehidupan kita. Ingat seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Hati-hati. Segala sesuatu diperbolehkan. Kita mau buka YouTube kita mau dengarkan khotbah dari siapa saja, boleh, bisa kita. Tapi hati-hati. Karena kita diingatkan bahwa di zaman yang jahat ini, banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Banyak ajaran-ajaran yang sudah dibelokkan. Tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan diingatkan oleh firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi apakah itu berguna bagi pertumbuhan iman atau rohani kita? Atau sebaliknya, kita menjadi ragu-ragu? Tetapi ingat, apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Galatia. Galatia, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita? Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Herodes menuruti keinginan daging. Dia tidak tahu siapa itu Herodias. Dia ambil saja menjadi istrinya. Hati-hati. Jangan kita menuruti keinginan daging. Ayat yang ada di bawah disebutkan satu persatu. Perbuatan daging apa itu saja disebutkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita perbuatan-perbuatan daging itu kita masukkan dalam hati kita. Kita masukkan dalam hidup kita. Karena itu akan mencelakakan kita. Hiduplah oleh roh. Tetapi seringkali yang kita temui banyak anak-anak Tuhan yang sebaliknya. Sepertinya aktif ibadah, ikut kegiatan, persekutuan doa, tapi hidupnya jauh menyimpang dari firman Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita perbuat? Mari kita mau lihat dalam Filipi pasal yang kedua. Tuhan Yesus mau dalam setiap kehidupan kita.
Apa yang kita akan masukkan? Apa yang akan kita simpan? Apa yang akan kita taruh dalam hidup kita untuk bekal kita, untuk menghadapi situasi seperti ini, menghadapi zaman yang terakhir ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Inilah yang Tuhan mau. Apa yang akan kita taruh? Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Alkitab mengingatkan kepada kita supaya hendaklah dalam hidupmu menaruh, menyimpan, memasukkan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita, jadi perasaan kita, kita mau sama seperti apa yang Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus adalah teladan kita yang harus kita teladani. Karena dia selama hidup dalam dunia, dia sudah alami begitu banyak masalah dan persoalan. Dia seringkali ditolak. Dia seringkali dilawan. Mereka seringkali juga mereka membenci dia. Bahkan mereka juga mau menghukum dia, membunuh dia. Dan Yesus sudah mengalami semua dengan aniaya. Dia dipukul, dia diludahi, dia ditempeleng. Siksaan yang begitu berat. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Pada waktu Yesus melaksanakan tugasnya untuk mati di atas kayu salib, yang keluar dari perkataan Yesus sungguh luar biasa. Di dalam Lukas dituliskan di sana, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh luar biasa. Justru itulah, biarlah renungan, sarapan untuk kita semua. Kita mau seperti celengan. Apa yang kita taruh? Apa yang kita simpan? Apa yang kita masukkan dalam hidup ini? Yaitu pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan Yesus. Dan mulai hari kita belajar untuk meneladani dia. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus? Apa yang dalam perasaannya? Kita belajar semua dari firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan akan memberkati kita semua, membawa kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu akan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan yang Tuhan mau taruh di dalam hidup kita, menjadi bekal kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.